hakikatnya hidup dunia ini semua kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji engkau dengan yang enggak enak, dengan yang jelek, dan dengan yang enak. Semua itu ujian. Itu ayat yang sangat populer. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semuanya ujian. Imam Qatadah menjelaskan pengertian ayyukum ahsanu amala, ayyukum khairun amala. Walam yaqul aktsaru amala. Siapa yang paling baik amalnya, bukan siapa yang paling banyak, paling baik. Karena boleh jadi yang sedikit bisa lebih baik daripada yang banyak. Apalagi udah baik banyak. Ujian semua. Yang tadi wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Itu Al-Imam Al-Alusi. Tafsirnya Ruhul Ma'ani. Beliau bilang tuh bisyarri wal khairi fitnah. Itu bisihhati, bisaqami wasihhati, bil faqri wal ghina. Sehat ujian, sakit juga ujian. Banyak duit ujian. Enggak punya duit Ujian. Anakan diuji kaya apa miskin? Kaya yang dalam jawabnya. Kaya diuji, miskin diuji. Kaya. Sekarang mana enakan, diuji kaya apa diuji miskin? Diuji kaya. Ini kan banyak mak-mak girang gak kalau lakinya kaya? Girang. Cuman kalau kaya bininya banyak. Enakan kaya, enakan gak? Bagus. Semuanya ujian. Bini cantik ujian. Bini apa adanya ujian. Ini buat yang laki, enakan cantik, enakan enggak? Cantik. Kan kalau cantik macam-macam. Karena bini cantik ngadap mulu. Ngadep. Enakan cantik apa yang biasa-biasa? Cantik. Tetap katakan cantik ya. Iya. Sekarang enak punya bini solehah luar biasa, tapi cantiknya biasa. Ada lagi cantik banget, kagak solehah. Pilih mana? Cantik lagi. Cantik juga. Ya kalau cantik orang macam-macam petot. Kan Allah juga berfirman, ayat yang populer yang sangat kita hafal semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Hasan. Apa itu hasanah? Bukan janda, bukan. Hasanatan menurut Al-Imam As-Suddi, yang dimaksud dengan hasanatan fid dunya fal mal, duit banyak, kaya. Tapi ingat, itu juga ujian.
Misalnya Allah kasih uang mendadak dapat 100 juta. Gara-gara dapat duit uang banyak 100 juta, anak kita beliin motor yang mahal hampir 80 juta. Dia coba di jalanan tabrakan, anak mati. Uang 100 juta itu nikmat atau musibah? Enakan kaya, enakan enggak? Kayak Masih kaya juga. Sekarang gara-gara nggak punya duit, nggak bisa ikut jalan-jalan, nggak punya duit. Ternyata yang ikut jalan-jalan karena mahal tuh, entah masuk kemana, mobilnya kecelakaan, mati semua. Enakan jalan-jalan, enakan enggak? Enakan punya duit atau enakan enggak? Duit juga. Wajar kalau mintanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau menurut Imam Qatadah, yang dimaksud dengan hasanatan fid dunya, afiatan fid dunya, sehat afiat. Udah banyak duit, sehat, nikmat luar biasa. Duit banyak, sakit-sakitan, kagak enak. Sehat, nggak punya duit, nggak enak juga. Paling nyungsep, udah nggak punya duit, makanya mintanya fid dunia hasanah wa fil akhirati Hasanah. Nanti hasanah kalau kita pakai buat yang baik-baik itu akan menjadi hasanatan fil akhirah. Itu fid dunia hasanah wa fil akhirati Hasanah. Kita semua diuji sama Allah. Karenanya jangan merasa hebat, mentang-mentang kaya merasa hebat. Sedang diuji oleh Allah. Kan banyak orang sombong karena kaya. Mungkin kalau miskin kata sombong kali ya. Kaya aja kagak boleh sombong. Kaya nggak boleh sombong, apalagi Miskin. gua biar miskin juga. Gua bukan sombong gua. Jadi semuanya ujian, al-bala. Al-bala beda dengan al-musibah. Kalau al-musibah, Syekh Ahmad Mustafa dalam tafsirnya Al-Maraqi, kata beliau, musibah itu kullu ma yu'dil insana fi nafsin aw malin aw ahlin qalla aw kathur. Apa aja yang membuat orang itu terganggu, dirinya, keluarganya, hartanya, sedikit atau banyak, itu namanya musibah. Lawannya musibah karunia. Tapi karena ujian, bagaimana kita mensikapi sebuah kejadian. Ada orang sakit, boleh jadi karunia. Boleh jadi ada orang dapat duit, ternyata jadi musibah. Bagaimana kita menyikapi? Saya punya kawan itu sakitnya lama, udah sebulan dia di rumah sakit, saya jenguk. Habis badannya, matanya nggak bisa terbuka. Sebulan setelah itu datang ke rumah, bisa pakai motor. Saya bilang itu kemarin musibah cukup besar. Dia bilang itu bukan musibah, karunia besar buat saya. Padahal hebat sakitnya. Dia bilang karunia besar, karena setelah itu dia langsung taubat dari segala dosa. Tahajudnya luar biasa, zikirnya luar biasa, sedekahnya luar biasa. Dia bilang itu menjadi karunia, nikmat dari Allah. Sebulan setelah itu meninggal dunia, husnul khotimah. Dia sikapi sakit yang luar biasa sebagai sebuah karunia.
Kita jangan enak-enak aja, karena semua nanti bakal masuk yang namanya kematian. Kita kan semuanya pasti mati nih, nggak ada yang nggak mati. Bagi Allah gampang banget bikin orang mati. Kemarin mungkin semua lihat kali, saya dapat kiriman tuh di Semanggi ya. Semanggi, dia berada di jalur tengah ya, ngasih sen ke kiri, ternyata berhenti nggak jalan-jalan. Kita tangi polisi, ternyata udah meninggal dunia, lagi naik mobil. Di antara kita siapa yang merasa hebat? Coba hati-hati, karena yang tadi yang disampaikan oleh Kiai Abdul Rahman, Kiai Yusuf ya, sedangkan juga sengaja nggak masuk di modern, mempersiapkan diri. Yang terakhir kan banyak-banyak istighfar. Apalagi kita nih terlalu banyak dosa. Jangan pernah merasa lebih mulia dari siapapun. Jangan pernah merasa lebih baik dari siapapun. Jangan pernah merasa unggul. Man nazara ila nafsihi bi'ain ta'zim. Ini ada di kitab kecil Risalatul Mu'awana. Wa nadhara ila ghairihi bi'ain istisghar fa huwa minal mutakabbirin. Siapa yang melihat dirinya hebat, melihat dirinya unggul, lebih mulia, sementara melihat orang lain kecil, fa huwa minal mutakabbirin, sombong tuh. Jangan merasa ya kita nggak ada apa-apanya. Yakin kalau sholat kita pasti diterima. Yakin kalau wudhu kita udah benar. Yakin sholat kita udah khusyuk. Nanti kelihatan. Jangan merasa. Sebab yang namanya kesolehan bukan hanya milik ustadz, bukan hanya milik kiai, milik siapa saja. Karenanya saya dipanggil ustadz, dipanggil kiai, kadang al-mukarram, bingung saya itu ngeri. Al-mukarram itu yang mulia. Siapa yang muliain? Itu yang muliain manusia, panitia. Yang memuliakan MC, yang mulia. Apakah pasti mulia di hadapan Allah? Jangan-jangan ketika saya merasa mulia, bahkan tersinggung tatkala tidak dipanggil yang mulia, jangan-jangan sedang tersungkur dalam kehinaan. Kadang nggak dipanggil yang al-mukarram kesel, nggak dipanggil apa itu al-muhtaram, biasa aja. Saya dipanggil ustadz biasa aja. Ini karena ngaji dengan saya. Beliau udah ngaji dengan saya. Kalau tempat lain mungkin saya dipanggil udah asyik. Ada yang panggil saya mursyiduna, saya biasa aja. Bahkan ngeri, ya Allah, hamba belum apa-apa. Kadang kita harus nangis, jangan senyum tatkala dipanggil itu. Mau dipanggil Adnan Idris saya nggak apa-apa saya. Kadang orang merasa hebat, tersinggung mau dipanggil ini. Siapa terus yang memuliakan? Coba kita ingat, itu orang-orang yang kita anggap hebat di dunia, dari pejabat tinggi dipanggil yang mulia, yang terhormat. Ada satu negara yang di Pertuan Agung, nanti di akhirat pasti mulia. Ngeri, jangan-jangan kita nanti hina. Kapan mulai tahu? Ketika akan meninggal dunia. Sebab orang mau meninggal dunia, auridha maq'adu, tempatnya nanti yang akan dia tempati, surga atau neraka, diperlihatkan oleh Allah. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah, in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Kalau nanti yang calon meninggal akan masuk
ke dalam surga, diperlihatkan surga, karenanya tersenyum. Kalau nanti dia akan masuk neraka, diperlihatkan neraka, karenanya saat mau meninggal dunia begitu ketakutan, takut luar biasa sebelum roh tercabut itu. Karena kita akan punya roh. Kenapa sekarang kita bisa kemari? Karena masih ada roh. Tapi kalau roh sudah berpisah, nggak boleh begini. Nanti kalau kita udah mati, dilarang hadir acara pengajian. Nggak boleh. Lagi Harun nggak boleh kalau udah meninggal hadir di sini, nggak boleh. Nggak boleh ya? Lah iya. Kagak boleh lagi, apalagi ceramah nggak boleh, dilarang keras. Maka kabur orang. Nah kita semua gampang banget dah. Mudah-mudahan kita panjang umur ya. Allah terlalu gampang. Bahkan sering kita lihat acara tuh, sekali meninggal orang 100, ada yang sampai 1000 kan ada. Sekali tuh kejadian blok meninggal semua. Ini kalau Allah mau kita lagi begini, lagi ngaji kan enak meninggal ya. Wah, kalau meninggal enak, besok viral kita di apa itu medsos ya. Waduh, seluruh jamaah yang hadir di acara pengajian bulanan di rumah Om Deddy, selesai acara semuanya mati kecuali yang dari Cilanda. Nanti roh kita bakal keluar semuanya. Apa itu roh? Al-Imam Syihabuddin menukil apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Roh itu jismun lafifun jiddan sarofil badani sayarona ma'il wardi fil wardi wa huwa hayyun binafsi yattasifu bil khuruji wa dukhul. Itu roh. Roh itu jisim yang amat sangat lembut, ada dalam diri. Sekarang ada. Tapi kalau mau ngaji lebih jauh, di mana adanya? Itu roh. Itu seperti air yang mengalir di bunga mawar. Itu dia wa huwa hayyun binafsihi, tanpa unsur lain tetap hidup. Kalau jasad ini jasad kita, saya bisa ngomong karena ada roh. Kalau roh nggak ada, nggak bisa ngomong. Jadi kalau rohnya nggak ada, jasad saya nggak hidup lagi. Kalau roh tanpa unsur lain terus hidup dia, nggak meninggal, nggak mati. Makanya orang-orang tua kita hidup sekarang ini. Ulama-ulama hidup. Apalagi wali-wali hidup. Hidup. Itu wali-wali bahkan kalau dalam kitab Tanwirul Qulub Imam Ahmad Amin Al-Kardi atau Al-Qurdi itu jelaskan karomahnya, karomatul awliya, karomahnya para wali fi hayatihim wa mamatihim. Dia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Wahina idin wa ba'dal mamati aula, udah meninggal bisa lebih utama. Hidup itu. Kita sekarang hidup karena ada roh. Roh yang membuat kita hidup. Tapi nanti nggak ada lagi. Nah saat berpisah nanti dahsyat sakitnya. Coba lihat, ingat nggak orang mau meninggal dunia? Tadi kan kita zikir la ilaha illallah. Apakah nanti pas mau meninggal dunia pasti bisa mengucapkan la ilaha illallah? Coba renung dah. Karena jangan merasa hebat aja. Saya punya guru kayaknya luar biasa.
Kalau miliar masih biasa kan. Kalau triliun, tawaduknya luar biasa. Dia punya guru, dia hormati betul. Dia orang alim, kaya luar biasa. Sombong kagak. Ini kaya kagak, alim kagak, belagu gitu. Ini kaya, udah kaya, alim, tawaduknya luar biasa. Kita kebalik. Nanti lihat kalau mau meninggal dunia. Ingat gak berapa orang yang sudah kita saksikan yang mau meninggal? Ingat lagi berapa orang yang kita saksikan mau mati, mau meninggal dunia. Dan kita ingat berapa orang yang sanggup ngucapin la ilaha illallah. Mohon maaf para ustadz, para kiai, pernah nggak kita menyaksikan ustadz kiai mau meninggal? Apakah sanggup ngucapin la ilaha illallah? Ayo. Karena kita yang masih hidup jangan merasa hebat aja. Hidup mas sebentar dah. Nanti mati lama. Ayo kita ingat saudara kita yang rajin sholatnya, yang soleh, kita anggap soleh. Apakah meninggalnya dia mengucapkan la ilaha illallah? Entar kita begitu. Karena suasana saat itu dahsyat luar biasa, masuk dimensi malakut kita nanti. Dia kita saksikan hebat-hebat, nggak kayak begini. Kenapa tuh? Syaddatil muhayyara. Saat itu kita ada kegoncangan hebat itu, nggak kayak begini. Ini mah enak sadar, bisa menjawab la ilaha illallah. Nanti belum tentu, karena lagi hebatnya situasi saat itu. Asyahilatul hawas. Ini perasaan kita nggak kayak begini. Tunjong, belingsakan, kalang kabut, nggak karuan nanti. Pasti ngalamin, pasti. Ini Allah tahu betul. Yang takut, yang enggak. Ini saya ngomong begini, ada yang Allah tahu. Bentar loh. Bener ini. Sementara meninggal kita nggak tahu. Nggak tahu. Katanya jangan sombong dah. Saking hebatnya situasi saat itu, al-mudhilatu lil akli. Akali nggak bisa sempurna berpikirnya. Kalau sekarang coba ucapin la ilaha illallah, kita ucapin bisa. Kalau nanti bagaimana kalau lidah sudah dibikin keluh sama Allah, bergerak aja lo nggak bisa. Disakit, dicabutnya aja sakit luar biasa. Jatul Islam bilang itu nukil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, la sakratun min sakaratil maut asyaddu min salati mi'ati darbatin bisayf. Sekarang kita sekali aja ditebas itu kaki kita misalnya, dalam pedang sakitnya kayak apa. Nanti saat mau meninggal dunia 300 kali lipat lebih hebat. Mau sombong? Tunggu mati aja dah. Mudah-mudahan kita semua meninggal husnul khotimah. Iya. Lagi sekarang duit banyak, badan sehat, meninggalnya husnul khotimah. Kan enak gitu ya. Enak betul. Siapa yang pengen? Semuanya pengen. Tapi ingat, husnul khotimah bukan hanya milik ustaz kiai. Kesolehan bukan hanya milik ustaz kiai, siapa aja. Karenanya kita nggak boleh merasa lebih mulia, lebih soleh dari siapapun. Nih kudu belajar kita. Yang bener kita nih sekarang nih, kita harus jujur lah. Kita nih bener-bener soleh atau pura-pura soleh. Ayo, sekarang ini kita bener-bener soleh atau pura-pura soleh. Kalau Kiai Harun dia mah emang sama istrinya aja jujurnya luar biasa. Kebanyakan bener-bener jujur atau pura-pura jujur? Pura-pura jujur.
Hah? Kalau istri yang ibu ingat dah, banyakan jujur atau memang jujur banget sama lakinya atau pura-pura jujur. Jujur banget ya. Kalau mau bini ya. Dulu kan mau bini kita sayang banget, ya sekarang udah sayang. Dulu waktu baru kawin nih, ada nggak yang baru kawin masuk kamar terus berani kentut gede buat gitu? Ada nggak yang berani? Nggak ada ya. Paling ditahan ya. Masih malu-malu. Malu-malu baru nikah. Ya, Kalau sekarang berani. lo saking suaminya sering banget kentut, suka marah, suka kesel nggak ibu? Suka kesel, suka marah. Tapi kalau suami tahu ilmunya, nggak bakalan marah. Benar. Pokoknya bilang sama bini, pokoknya kalau abang kentut, neng dengar, abang upain tiap kentut 300.000. Dia lagi masak, abang kentut, kasih, tuh, benar. Ntar lagi di kamar, terus lagi kasih lagi 300.000. Nah kalau sehari dia dengan 5 kali kentut, Juta setengah. berapa? Juta setengah. 1,5 juta. Habis itu dia mau kentut, kita lari dulu. Nah pas di rumah kan nggak kedengaran tuh. Tak kata bini, abang tak kentut sih. Tuh, yang tadi dia kesal, dia marah, malah ditunggu-tunggu. Tuh. Ini namanya ilmu pletotologi. Kita pletotkan. Kalau kita tahajud masih oke, cari cara biar kita senang dengan tahajud. Kalau kita masih kurang senang istighfar, zikir, cari cara biar kita senang dengan zikir. Kita pletotkan. Dari yang kurang bagus kita pletotkan menjadi bagus. Sebab begini nanti saat kita mati dah, saat kita meninggal, nanti kan kita dimasukkan ke liang lahat ya. Katanya kata muridnya Imam Syafiq Al-Balqi, kata beliau, nabartu ilal khalqi, aku telisik, aku perhatikan makhluk-makhluk Allah, khususnya manusia. Fara'aitu likullin minhum mahbuban, maka aku dapati tiap orang mesti ada yang dia cinta. Kita nih mesti ada yang kita cinta. Kita cinta dengan jabatan, cinta dengan harta, cinta dengan anak, cinta istri, cinta keluarga. Wa ba'du dzalikal mahbubi yusahibuhu ila maradil maut. Nanti tatkala kita sakit, apalagi payah, yang itu membawa kepada kematian. Nanti anak-anak kita itu yang kita cinta, istri kita yang kita cinta, nemenin keluarga kita, sahabat kita, kan kerabat nengokin, jenguk saat kita sakit. Wa ba'duhu yusahibuhu ila syafiril qabr. Nanti saat kita meninggal dunia, dimandiin, dikafanin, disolatin, diusung, itu yang cinta sama kita bakal nganterin, ngusung nganterin. Anak-anak kita, karena kita cinta, dia juga cinta dengan kita, nanti bakal ngusung tatkala kita diusung diantar ke kuburan. Coba bayangin, kita lagi ngusung sahabat kita, orang tua kita. Setelah sampai di kuburan, dimasukkan ke dalam. Ini saya agak ngeri ketika ada sahabat saya, Kiai, dia ikut nganter jenazah. Ini dia langsung yang ikut. Ketika sampai jenazah ditaruh di pinggiran kuburan,
nggak ada yang berani. Kenapa? Di dalamnya sudah ada ular besar membuih jenazah. Yang kecil-kecil selora, kalau yang besar di lubang landak ya. Kan dikasih itu dikit nungguin. Ini yang sahabat saya yang cerita, karena dia ikut musyawarah kawan saya dengan keluarga, karena kawan saya tutup gali lagi 20 meter dari situ, digali lagi sama, yang ketiga sama, yang keempat sama. Kata kawan saya, sudah jam 4 sore, masa jenazah dibawa pulang lagi. Terpaksa ambil balok digelindingin sama ular, tutup. Ayo yang merasa hebat, jangan merasa hebat dah, amal kita belum seberapa. Nanti meninggal baca la ilaha illallah belum tentu bisa. Merasa soleh, wajar kalau nanti tadi ya Abdul Rahman banyak istighfar, banyak istighfar. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita istighfar sama-sama. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
walidina. Ya Allah, Rabbana fir lana. kami sering bantah orang tua kami ya Allah, sering melawan dan orang tua ya Allah. Wali walidina. Rabbana fir lana. Wali walidina. Saat mereka ada hamba berpura-pura, terkadang membantah nasihat keduanya. Ini telah tiada sesal pun jadi hampa. Jangan jadikan hamba anak durhaka. Rabbana fir lana wali walidina. Ya Allah, setelah saya besar bahkan sukses, kadang hati saya sombong dengan orang tua ya Allah, terkadang lawan seorang tua ya Allah, kadang nyesal sekali ya Allah. Tapi mereka sudah tiada. Muliakan mereka ya Allah, muliakan mereka ya Allah. Jangan siksa orang tua kami ya Allah. Rabbana fir lana wali walidina. 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 Hanya ini yang saya sampaikan. Sedikit lagi dari kata Syekh Hatim muridnya Imam Syafi'i, nanti habis kita nguburin yang kita cinta, habis nguruk tanah itu, karena kurang kecil ya, kecil tutup lagi sama dinding ari atau papan atau bambu, kan sempit betul. Jangankan kita bisa duduk aja susah, nanti begitu kecil betul. Tutup itu diuruk sama tanah. Kita begitu. Apa habis itu? Yang kita cinta tuh anak, saudara. Fayarja'u kullu. Semuanya pulang. Ditinggal kita sendirian. Mau kiai, mau ustadz, mau orang biasa, ditinggal sendirian. Kemana yang kita cinta tuh anak, yang kita bela habis-habisan? Bahkan kita bela anak, kita usahakan biar dia senang, kadang dengan cara-cara zalim, harta haram. Kita usahakan yang penting yang kita cinta senang. Tapi nanti tatkala kita dimasukkan ke yang lahat, nggak ada yang mau nemenin. Pulang semua. Saya ja'akullah wa yatruku faridan wahidah. Ditinggal sendiri. Sekarang kita rame-rame. Ada anak, ada bini, rumah bagus, tempat tidur mewah. Entar sendirian. Masih sombong? Karenanya afdalul mahmubi ma yusahibuhu ma yadkhulu ma'ahu fi qabrihi wa yu'alihi. Sebaik-baik yang dicinta, yang mau masuk ke dalam kuburan dan mau nemenin bela. Ma wajatu ghairul a'mali shalihah. Gak aku dapati kecuali amal-amal soleh. Mumpung kita belum mati.
mumpung belum meninggal dunia, taubat banyak, istighfar banyak, amal-amal soleh. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Fatihah. Ini saya bukan nasihat ini. Saya paling takut nasihat orang, paling takut saya. Karena boleh jadi yang saya nasihati jauh lebih mulia dari saya, jauh lebih baik dari saya. Sebab Nabi Isa aja, ini sering saya ulang-ulang untuk saya bernuk. Jadi ini adalah dalam hadis qudsi Nabi Isa diperintah Allah, nafsah, hai Isa, nasihati dirimu, nasihati dirimu. Fa'in ta'afta fa'adil nas. Kalau engkau sudah nasihati dirimu, apalagi sudah engkau jalani, baru nasihati orang. Mudah-mudahan kita bisa kumpul surah Allah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Adnan Idris Kaisan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai rasa syukur kita